Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Nur Fadila dari kelas 12 MIPA 2, mata pelajaran kimia. Di sini saya akan menjelaskan dan melakukan sedikit praktikum tentang penurunan tekanan uap larutan, kenaikan titik didih larutan, penurunan titik beku larutan, serta tekanan osmotik. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang penurunan tekanan uap larutan. Penurunan tekanan uap larutan adalah penurunan tekanan uap suatu zat pelarut murni akibat adanya zat pelarut zat terlarut yang mempengaruhi laju penguapan zat pelarut murni tersebut. Di sini saya mempunyai dua wadah, masing-masing memiliki air sekitar 150 ml. Yang pertama, air ini akan tetap murni, air mineral murni. Saya akan tutup. Oke. Dan yang kedua akan saya berikan garam. Dan akan saya tutup. Kemudian kita aduk-aduk. Dan tunggu selama 24 jam. Nah, jika sudah 24 jam, air mineral akan menguap lebih banyak air. Dia akan menguap, sedangkan jika air garam, dia tidak akan menguap sama sekali. Kenapa? Karena air mineral tidak memiliki zat pelarut, sedangkan air dan garam ini memiliki zat pelarut, yaitu garam yang dilarutkan kepada air mineral. Oleh karena itu, air mineral yang dicampur dengan garam tidak akan menguap jika disimpan selama 24 jam dan ditutup, sedangkan air mineral akan menguap. Kemudian yang kedua, ada kenaikan titik didih larutan. Kenaikan titik didih larutan adalah suhu di mana tekanan uap cairan menjadi sama dengan tekanan atmosfer. Penambahan zat terlarut yang tidak mudah menguap dalam suatu pelarut menyebabkan penurunan tekanan. Contoh kenaikan titik didih larutan, misalkan kita merebus air dalam dua panci. Yang panci pertama kita isi dengan garam, sedangkan panci kedua hanya ada air. Kita rebus kedua panci tersebut, dan panci yang berisi larutan garam dan air akan lebih cepat mendidih. Kenapa? Karena air garam merupakan larutan yang memiliki titik didih yang tinggi. Hal ini dikarenakan larutan air garam sukar menguap karena molekul air terhambat oleh zat terlarut untuk menguap. Penurunan titik beku adalah penurunan titik beku pelarut akibat penambahan zat terlarut yang tidak mudah menguap. Contohnya termasuk penambahan garam dalam air, alkohol dalam air, atau pencampuran dua padatan seperti pengontor menjadi obat bubuk halus. Di sini saya sudah memiliki dua gelas. Mari kita isi gelas ini dengan masing-masing es batu yang sama. Oke, sudah. Gelas pertama akan saya biarkan seperti ini. Dan gelas yang kedua akan saya berikan 1 sendok garam. Dan mari kita tunggu perubahannya setelah ini agak mencair. Dapat kita lihat batu es yang murni dan batu es yang diberi taburan garam sangat berbeda, karena batu es yang diberi taburan garam akan lebih cepat meleleh, sedangkan air es murni lebih lama meleleh. Hal ini dikarenakan dalam es batu terdapat tekanan geometrik yang terstruktur dan kaku. Tekanan ini rusak ketika garam masuk yang mengakibatkan molekul-molekul air bebas bergerak dan membuat wujud es batu menjadi cair. Lalu garam yang ditambahkan pada es batu juga menurunkan titik beku dari es batu itu. Akibatnya, es batu yang ditaburi oleh garam meleleh lebih cepat dari antara es batu lainnya. Yang terakhir ada tekanan osmotik.
Tekanan osmotik adalah tekanan yang dibutuhkan untuk mempertahankan kesetimbangan osmotik antara suatu larutan dan palut murninya, yang dipisahkan oleh suatu membran semi-permeable yang dapat ditembus hanya oleh pelarut tersebut. Oke, di sini saya mempunyai dua gelas. Yang pertama berisi air mineral dan yang kedua berisi air mineral yang saya masukkan garam. Dan saya memiliki dua buah tomat. Saya akan memasukkan masing-masing gelas ini dengan satu buah tomat. Yang pertama saya masukkan ke dalam larutan garam dan yang kedua saya masukkan ke dalam larutan air. Sudah, dan saya sekarang akan menyimpan gelas-gelas ini selama beberapa menit dan kita akan lihat perubahannya. Contoh, tomat yang dimasukkan ke dalam air mineral murni dan tomat yang dimasukkan ke dalam air mineral yang saya campurkan dengan garam. Nah, sangat terlihat tomat yang dimasukkan ke dalam air mineral tetap segar dan keras. Sedangkan tomat yang dimasukkan ke dalam air garam terlihat lebih mengkerut dan juga agak lembek. Ini dikarenakan tomat yang dimasukkan ke dalam larutan garam jenuh lebih mengkerut dibandingkan dimasukkan ke dalam air tawar. Hal ini disebabkan larutan garam jenuh lebih pekat dibandingkan larutan air tawar, sehingga terjadi peristiwa osmosis yang memindahkan air dari tomat ke air garam, sehingga menyebabkan tomat mengkerut. Dan dari saya, mohon maaf bila banyak yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.